antara mereka, dan ini akan menjadi sebuah commit push yang dilakukan oleh Sam9. Kenny sudah mulai maju, tapi ada Nate yang dilemparkan oleh tim Void juga memberikan damage kepada Mika, tapi itu dia Zeta mendapatkan satu knockdown, tapi Trexy langsung memberikan follow up dan Void Donkey ID menyusul Vampire harus pulang ke lobby di hashtag yang ke-15. Tidak diberi napas Boom Esport dalam pergerakan kembali ke kota mereka. Justru Bigetron yang touchdown belakangan mendapatkan satu buah eliminasi, dan harusnya masih ada knockdown, dan itu dia Yami ternyata yang di-end oleh Talon Yoru dan membuat akhirnya dari tim Boom Esport pun pulang ke lobby. Sudah menyisakan 3 orang, bahkan seorang Zeus tumbang menyisakan 2. Ini akan menjadi agresi yang dibangun oleh Rex Regum Keon. Terdengar beberapa step di bagian dalam. Nate dilempar lagi oleh seorang Hazel, tapi sayangnya seorang Top Z sudah naik ke bagian atas. Namun Nate dari Nerpeko meratakan Zeus, membuat keadaan sekarang harusnya mengungguli bagi RRQ, tapi lapar tumbang, Nerpeko tumbang. Tidak terlalu baik karena backup dari Hazel tadi gagal untuk melakukan sebuah backup yang cepat. Bahkan dari tim Xavier mulai maju, ada Nate dari Yangti juga di yang cukup matang. Hazel harus segera melakukan healing, tapi Nate karena bagian lapar untungnya belum connect secara sempurna. Yangti terdengar stepnya, apakah akan ada push begitu saja, tapi revive sedang diupayakan terlebih dahulu. Tapi ini Nate yang berbahaya, matang sekali sepertinya diketahui dan membuat RRQ tumbang. 2 playernya Fight yang tidak berjalan sempurna, bahkan Genfos pun tadi tidak bisa melakukan backup apapun, dan RRQ keuntungan mereka di game kali ini tiba-tiba sirna, membuat Genfos menjadi last man standing. Bigetron membuat tim The Xavier satu persatu porak-poranda. Para Jin melakukan sebuah balasan menuju ke arah seorang Yoru, tapi Nadeti di end begitu saja. Sementara kita masih mengamati. Ini dia akhirnya fight antara tim Talon dan juga The Xavier, dan tidak butuh waktu lama. Ada bala bantuan secara tidak langsung dari Federales yang meratakan laba-laba Vietnam untuk pulang ke lobby. Melihat ke sisi belakang, menyambut kedatangan para pemain-pemain Talon. Nah, inilah posisi dari Talon yang langsung disambut oleh 3 tembakan pemain Bigetron. Bahkan tidak hanya Bigetron yang melakukan tembakan, nampaknya justru diambil oleh Osja Thailand memanfaatkan situasi tersebut. Jangan lupa juga ada Stranger yang tadi melakukan tembakan, tapi Osja benar saja Secret tembakannya begitu tajam tadi, ditambah juga damage dari seorang Gewi membuat Razy harus tumbang ketika melakukan sebuah pick menuju ke arah bagian Talon. Begitu terbuka, begitu sulit memang. Cekukan ini terlihat sempurna, tapi ternyata banyak sekali kekurangan yang terjadi. Talon sementara waktu berhasil untuk touchdown, bahkan dari seorang Axel menumbangkan satu jangkar dari tim Stranger Esport, yaitu Labe di bagian high ground. Mela melakukan tembakan dengan seorang Lenix, tapi Mela juga tumbang. Balasan diadakan, Axel last man standing, dan Axel bergerak dengan sebuah vehicle mengganti tempat menuju ke arah yang bisa melakukan tembakan dan meratakan tim Stranger Esports. Terus mencoba meledakkan kendaraan terlebih dahulu. Tapi ada satu posisi yang tidak menguntungkan. Snap harus sedikit terjungkal tadi kendaraannya. Axel menghadapi ARK, tembakan akan dilakukan, tapi justru bukanlah tembakan, granat yang dipersiapkan oleh Axel. Kembali kali ini Axel tidak ada waktu untuk dirinya melakukan sebuah reload, dan akhirnya Axel dapat 1, tapi terlalu banyak pemain Bigetron yang datang menuju ke posisi tersebut. Ini adalah sebuah permainan yang dinanti-nanti oleh Biget Troopers, permainan yang berani dari Bigetron, tapi tim Secret membaca elimination feed membuat Federales bahkan mengurungkan niat untuk melakukan revive. Nate masih menjadi jangkar untuk bergerak sana kemari, tidak bisa membuat tim Secret maju begitu saja. Tapi itu yang gue katakan, revive hampir tidak mungkin dilakukan, apalagi tim Secret masih punya 4 player. Federales agak kebingungan, kanan kiri tidak bisa memberikan damage, dan Steve dalam upaya melakukan fight diganggu mereka oleh Osja. Bisa mengamati bagian bawah dengan sangat sempurna. Tapi kali ini ada beberapa weapon yang sudah didapatkan. Sayangnya memang tadi adalah Winchester, dan Zeus bahkan mendapatkan Scar-L, dan Axel gagal dengan weapon yang mendapatkan yang demikian dari tim Flash. Justru kali ini tim Flash yang mendapatkan player-player dari Talon. Oh no, Misery menjadi last man standing sepertinya, karena gue tidak melihat ada player Talon lainnya bisa untuk melakukan fight ke arah bagian tim Flash. Lagi-lagi Misery, lagi-lagi pundak yang cukup berat. Ada AKM memang, tapi kalau revive berhasil dilakukan 4 lawan 1 di early seperti ini, mungkin hampir tidak mungkin Bouzy ditumbangkan. 1 eliminasi masuk ke tangan Talon. Bisa dilakukan dengan keadaan yang memang terbuka dari segi perkotaan, tidak serapat apa yang kita lihat di Yasnaya, kecuali kalau memang Los Leones yang menjadi area pertemuan sangat mungkin, karena mirip-mirip dengan Yasnaya dengan area banyaknya compound yang bisa diisi. Tapi Misery digunting dari 2 sisi yang berbeda, bahkan 3 sisi yang berbeda, dan lagi-lagi Ewot ditujukan oleh Zeus.
besar bagi Bigetron Federales. Nate Dikuk oleh Snape akan coba dilempar, masih tutup pintu, buka pintu lagi di bagian tower gereja. Inilah tempat di mana ada Yangti dan juga ada Taps di bagian atapnya yang menjaga. Yang menjadi kekhawatiran gue adalah kalau utility dari Flash ada yang connect, membuat knockdown apalagi 2 bagi Bigetron, gue rasa Yangti dan Top Z tidak akan ragu untuk melakukan fight. Sementara Bigetron sekarang juga masih kebingungan mencari info, tapi Nadeti dari jarak yang cukup jauh mendapatkan seorang Top Z, dan ini membuat Bigetron makin pede maju ke arah bagian Yangti. Snape mengejar, ditambah juga kawannya itu seorang Foxy yang kembali bermain meratakan Yangti, mendapatkan gereja cuma cerah, dan tim Flash menyisakan 1 orang saja. Tim Stranger harus saya, itu dia Stranger Esport yang mungkin shotgun bisa dilakukan di game kali ini, tapi itu dia pemantauan yang sebenarnya sangat baik dari tim Osja, di mana tadi menggunakan vehicle untuk memancing keluarnya player dari Stranger Esport, tapi sayangnya tidak mendapatkan knockdown. Justru di tempat lain Snape menggunakan senjata yang cukup baik untuk close combat. Dia mendapatkan 1 player todak, tapi Real membalaskan. Berarti ada knockdown yang terjadi antara keduanya. Federales harus segera melakukan penyelamatan. Nate dilempar menuju ke seorang Real, tapi tidak memberikan damage yang signifikan. Bahkan todak di waktu yang bersamaan justru bisa melakukan revive lebih dahulu. Kawan-kawan dari Bigetron segera mendekat, tapi Federales lebih mementingkan mengganti weapon tadi. Gak ada tembakan yang dilontarkan. Ini dia mengganti karena bagian AVP. Shotgun yang baru kita bahas akan dimaksimalkan di jarak yang cukup dekat, tapi dari tim todak maju beriringan lebih cepat. Real terkena tembakan. Ini dia Federales yang kita tunggu-tunggu, mengganti karena bagian tembakan lain tidak, ternyata tetap dengan S12-nya. Nine masih berdansa juga. Federales maju mendapatkan yang kedua, tapi Foxy tumbang 2 melawan 2 kali ini. Federales kehabisan peluru, menyisakan Razy. Apakah clutch is real? Dan clutch kembali lagi dilakukan oleh seorang Razy, dan yang menjadi korbannya kali ini adalah todak dari Malaysia. Razy yang sudah berulang tahun di hari ini, sang birthday boy, memberikan hadiah yang begitu manis kepada Bigetroopers, memberikan hadiah yang begitu sempurna bagi Bigetron. Di saat Bigetron membutuhkannya, dia hadir di sana, dan tembakan dilakukan kembali spam dengan S12K kembali sekali lagi Razy dengan cara yang sama, dengan senjata yang sama, namun musuh yang berbeda. Lawan yang datang kembali ingin coba diselesaikan oleh Razy, harus cepat dipegang satu pemain yang sudah mulai low sekali posisinya, bleeding out di sana, dan Razy dijaga backline-nya. Depan belakang Razy melakukan tembakan. Razy dapat lagi. Gila, sorry, gue harus mengatakan hal tersebut karena gila banget. It's a crazy thing happen by Razy, karena dia mendapatkan tidak 2, 3, tapi 5 eliminasi dari 2 tim yang berbeda. Sebuah fight terjadi pun lebih besar. Bahkan Zeta sudah tumbang. Di bagian bawah terlihat Sam9 sebenarnya secara tidak langsung menjadi benteng bagi tim Point Donkey ID, tapi Nate dilempar dari seorang Reza, connected really well menuju ke bagian Levi's. Parajin mulai maju mencari di mana Zeta berada, tapi tembakan dari Reza. Reza mendapatkan 1. Apakah akan terulang clutch yang sempat dia lakukan ke bagian Tong Chapao, karena kali ini Xavier yang menjadi targetnya, karena Nate dilempar. Reza masih bisa bergerak ke sana kemari, masih ada 1v1 situation, utility mudah-mudahan dimiliki. Itu dia kup sebuah Nate. 3, 2, 1 dilempar oleh seorang Reza ke dalam sebuah kompon, tapi ternyata tidak terlalu matang. Justru dari Nadeti kembali memberikan Nate. Ada Nate dari Sam9 juga, membuat dari Nadeti nggak bisa bergerak secara bebas. Nate dilempar lagi dari Sam9 seperti tadi, belum mengenai, tapi Reza sudah berhasil untuk melakukan revive. Namun Nate dari Nadeti sesuai namanya meratakan Point Donkey ID. Di sisi sebelah kanan bertugas sebagai IGL, bertugas sebagai juga tukang tembak di timnya. Memantau dari kejauhan, dan di seberang ada pemain-pemain Sam9 yang juga kalau kita lihat mulai mempersiapkan posisi. Karena 1 pemain dikirim menuju ke titik lain, yaitu Kenny, sebagai angle yang berbeda. Mirip-mirip dengan apa yang dialami Frankie di match sebelumnya. Itu dia, ada beberapa modal ketika memang manpower kita masih sempurna untuk melakukan crossfire ke arah bagian lawan. Tapi kita lihat Bigetron sudah mulai saling tembak-menembak dengan Boom Esport. Smoke yang dikeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 smoke setidaknya dikeluarkan oleh Bigetron Esport untuk membuka jalan masuk ke dalam zona. Mobil sudah mereka mulai gunakan, tapi berarti fight akan komit menuju Boom Esport. Satu pemandangan yang sebenarnya cukup tidak terlalu enak karena 2 tim Indonesia akan bertemu. Tabrakan dilontarkan, Frenzy gagal ditumbangkan, bahkan Bigetron tiba-tiba rata begitu saja karena Frenzy mempunyai untuk melakukan engage perang duluan. Nah, itu yang mungkin satu hal
memang bagus secara objektivitas, tapi gua rasa balik lagi kayak 6-9 di hari kemarin ya, gua katakan kalau nggak terlalu banyak pergerakan itu justru menjadi berbahaya. Sementara dari seorang Satar, Snape pun juga tumbang bersama dengan tim Viking. Ini berbahaya, hanya ada trade knock yang terjadi satu. Lempar nade lagi ke arah bagian Viking, harus segera ada backup yang datang, tapi Bigetron 2 melawan 3. Ini tidak mudah, bahkan ada pergerakan yang sedang dilakukan Bigetron itu revive, sehingga tidak bisa melakukan fight secara membabi buta. Namun ada pergerakan di bagian luar, Reizi, tapi Reizi hanya memberikan sebuah damage, bukan knockdown. Bahkan Bigetron menyisakan 2 orang saja. Ini tidak baik-baik saja. Nate bahkan dilempar oleh Quan Ji, juga menumbangkan seorang Satar. Federales menjadi last man standing. Nate dilempar lagi, dan bahkan Viking berhasil untuk merevive kawannya itu Cornty menjadi 4 melawan 1. Federales, sebuah hal apakah yang akan dilakukan? Karena Bin maju, Cornty maju, revive juga tidak jadi dilakukan. Nate saja yang di-cook oleh Federales, akan dilempar, bisakah dapat knockdown karena itu dibutuhkan? Ternyata tidak. Dan ini waktu bagi Viking, seperti akan maju ke arah bagian depan, tertahan smoke sedikit. Trong Ziin punya granat, akan dilempar ke arah bagian dalam seperti oleh Trong Ziin, ternyata masih diurungkan. Justru lempar ke titik yang lain, membuat revive sepertinya, dan itu dia berhasil. 2 melawan 4, sebentar lagi Sanskui. Reload terlebih dahulu terjadi di sana. Trong Ziin kembali, tembakan dilakukan. Federales tumbang, tapi yang kedua dibalaskan oleh satu pemain ARK yang kembali dimainkan kali ini. ARK berjibaku sendirian dan tidak bisa bertahan cukup lama. Bigetron pulang menuju lobby dengan 1 elimination saja. Apakah bisa untuk lepas dari cengkraman 69 Esport, yang dimana 69 sudah sangat baik secara weapon. Tensky bahkan punya shotgun dan juga barrel. Krypton dari tadi masih memiliki Uzi yang pelurunya masih cukup banyak, dan Tensky mengambil lootingan dari Yoru. Tadi kalau gua nggak salah punya dual MP7 yang bisa digunakan, tapi juga ternyata ada UMP yang membuat mereka secara full auto weapon begitu enak untuk di early kali ini Sanskui. Sudah terpantau dengan begitu jelas lemparan utility yang akan berakibat fatal kepada Krypton. Dan dibaca dengan baik. Oh, Miseri mendapatkan 1 pemain. Hook ditumbangkan terlebih dahulu. Tensky berduel dengan S12. Miseri tumbang. Dengan shotgun-shotgunnya gagal dia, tapi harus melakukan tembakan. Tensky tumbang kembali. Krypton bertahan sendirian. Krypton dan juga Linux datang menuju ke atas, melakukan tembakan, tapi apa daya, justru Krypton menggocek dengan begitu sempurna seorang Linux. Server nih, gue masih menunggu. Apakah ketemu? Ya, betul saja ketemu. Genfos bertemu dengan Erzi, bahkan menjadi confirm elimination. Lapar pun tidak bisa bergerak bebas. Ini apa yang terjadi dengan RRQ? Hazel untuknya bisa membalaskan 1 knockdown, tapi Hazel pun begitu low. Hazel juga tumbang, menyisakan sedikit sekali manpower dari RRQ. Bahkan hanya seorang Nerfeko yang dalam pergerakannya seperti tidak mungkin untuk menghadapi seorang Mela. Dan lagi-lagi Mela mendapatkan 3 eliminasi sebagaimana game sebelumnya, tapi datang juga tim Secret yang langsung memporak-porandakan pesta pora dari Stranger Esport. Karena mereka dekat banget dengan zona, mereka bisa bermain dengan cukup baik. Tapi berpindah ke arah bagian Bigetron dulu, ada Nadeti yang melakukan shot ke arah bagian Bigetron, tapi Snape membalaskan dengan sangat baik, bahkan langsung mendapatkan confirm elimination. Kita melihat bagaimana Parajin dan satu kawannya yaitu Lamborghini yang mulai datang, tapi langsung dilakukan punishment tanpa babi bu oleh seorang Reizi. 4 melawan 2 kali ini. Parajin dan seorang Levi's menjadi 2 player terakhir. Snape dalam pergerakan tertracking dengan sangat baik, dan Parajin bisa saja melemparkan grenade. Reizi terkena damage yang signifikan, tapi Bigetron tidak boleh maju secara membabi buta. Ada setup yang sedang dibangun baik dari The Xavier dan juga revive oleh Bigetron. Nate kembali di cook. Reizi apakah menyadari ada Levi's di bagian belakang? Dan itu dia daya magis dari Reizi memberikan knockdown yang dibutuhkan, menyisakan Parajin seorang, membakar memang di bagian atas, tapi setidaknya nggak bisa melakukan ending ke arah bagian Federales dengan mudah. Kekhawatiran gue, ada pantauan seperti yang dilakukan oleh tim Stranger juga. Kalau mereka mau masuk, ini berbahaya bagi Bigetron, karena mereka pun sedang melakukan setup. Parajin dicari, masih belum melakukan healing dari Bigetron, akan terpantau. Tembakan dari Parajin belum, ternyata Reizi tahu di mana letak player ini. Nate akan dilempar ke arah Parajin dari Reizi, itu dia damage-nya, tapi belum memberikan sebuah knockdown. Justru itu yang gue katakan, Stranger Esport datang ke peperangan kali ini Sanskrit.
Sebuah granat kembali dilemparkan dan nampaknya tidak perlu granat karena langsung ada tembakan terakhir menuju ke satu pemain dari salah satu tim tadi. Langsung saja pulang menuju ke lobby. Pemain-pemain dari Xavier maksud saya, dan kita akan melanjutkannya dengan tim Secret yang kembali hadir. Tim Secret yang nampaknya kembali mengisi posisi-posisi di area luar dari rumah roti tersebut. Namun break mendobrak dan inilah dia nyamannya tim Secret dalam tempo mereka elimination. Kembali berdatangan kepada tim Secret. Ini adalah sebuah makna paling jelas dari tabrak masuk. Tim Secret benar-benar tanpa ragu, bahkan Federales di akhir pun diratakan dan tim Secret mengambil kue atau potongan kue paling banyak. Bahkan mereka sekarang akan maju ke bagian dari tim Stranger. Onzen dikejar, Onzen low, terus dikejar oleh tim Point Donkia. Ini akan masuk mungkin seorang Zeta atau Potato punya punya Uzi, ditembak dan itu dia Vampire 2 tumbang. Tapi Tony K dapatkan seorang gacor, swap juga sepertinya, dan ini membuat dari tim Point Donkia ini kehilangan satu player di Sanskui. Ini yang tadi berulang kali saya sebutkan bahwa Voin selalu dengan Potato ada di utara, lalu selalu Rezak ada di Kameski, Stalbert diisi oleh Zeta bersama dengan Vexi. Selalu seperti itu dan nampaknya itu sudah berulang kali terjadi sehingga mulai dibaca oleh pemain-pemain Vampire. Mereka butuh poin dan mereka langsung nabrakin poin. Ini yang terjadi di match kita kali ini, bahkan tembakan dilakukan lagi. Dari dua sisi yang berbeda, terus Vexi mengupayakannya. Namun Revive nampaknya lebih bijak Vexi, tidak terlalu memaksakan menuju ke Vampire. Tembakan terjadi, Vampire dapat poin yang mereka butuhkan dan 4-0 kali ini karena 4-4-nya akan kembali bangkit. Oh ternyata tidak, Nuzi sudah menjadi confirm elimination. Akan menjadi poros di sekitaran bagian Giorgio Paul. Ada tabrakan oleh Zeus menuju ke arah bagian dari tim Osja. Ternyata tidak hanya bisa menembak tapi juga mengendarai kendaraan dengan sangat baik. Secret mulai maju melihat di manakah Zeus berada, tapi Revive diupayakan. Krypton di tempat lain tertabrak oleh Bigetron. Berarti mungkin ada close combat antara Bigetron dan 69 karena tabrakan yang menjadi confirm, menandakan Bigetron lagi mencari intel. Zeus tertembak low sekali, akan butuh satu. Namun kali ini kembali lagi Strangers masih penasaran, justru yang korban adalah para pemain-pemain Osja. Mereka terpaksa memaksakan menuju ke Bigetron dan langsung diselesaikan dengan 3 pemain Bigetron menuju ke posisi-posisi dari Osja. Stranger menghadapi tim Secret. Alot sekali fight ini, terpisahkan vision dari keduanya dengan sebuah smoke dan Bigetron harusnya bisa mengendus hal tersebut untuk jadi sebuah keuntungan, tapi 6-9 justru yang datang ke area tidak jauh dari tempat perkara yang sedang kita saksikan. Satu sudah tumbang. Tim Secret masih memiliki Frankie di bawah sana. Itu dia, tapi kembali lagi Nate dilempar. Seorang KNS berjuang untuk melakukan 1v2 situation, tapi 69 di bagian atas mengganggu. 69 datang, ini kesempatan yang paling tepat bagi mereka untuk mendulang eliminasi. Hulk dan juga Tensky sudah cook sebuah Nate, itu ngumpul semua tim Secret. Nate dilempar, sayangnya belum mengenai sama sekali. Revive demi revive sudah dilakukan. Frankie akan menjaga, bahkan Tensky di knockdown kan. Hulk dapatkan satu, tidak jadi dapat yang dua, dan Sondara tidak ada bala bantuan, tidak ada tembakan. Justru Bigetron yang sekarang datang yang mengganggu. Untuk yang Molly dari Sondara masih bisa menumbangkan dari tim Secret dan 69 Esports. Tidak dapat momentum yang harusnya mereka bisa dapatkan. Justru Sondara rata oleh Sam9 Sanskui. Selesai 69. Mereka harusnya bisa jadi terparty tadi, tapi malah ada yang keempat di area yang lebih tinggi lagi. Seperti sesuai dengan gunung ini, siapa yang posisinya lebih tinggi akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi juga di match kali ini untuk mendapatkan late game. Nama Federales harus ditumbangkan. Satu pemain sudah tumbang, Bigetron. ARK ada di atas. Backup akan dilakukan, tapi yang datang dari dua sisi yang berbeda. Mika melakukannya dengan sempurna. Mika menarik satu pemain dari Bigetron. Hilang sudah, yang kedua kelihatan, tapi sayangnya hilang vision tersebut karena sudah langsung melakukan pergerakan lagi, tertutup oleh pemain-pemain Sam9. Batu membantu mereka dan kita lihat di bawah lemparan utility ke arah yang sama. Lihat yang dilempar oleh tim Secret dan yang dilempar oleh Sam9 titiknya sama. Mereka memetakan Bigetron ada di mana, tapi Bigetron cepat untuk respon menuju ke atas.
Dan ini dia fight yang ditinggalkan oleh Bigetron. Sam9 akan menghadapi tim Secret Vietnam. Namun dari Sam9 pun mereka tidak boleh terlalu gegabah karena Bigetron sudah melakukan repositioning di titik yang lebih tinggi, 4 melawan tempat. Antara keduanya, Viren masih ada di bagian yang begitu dekat dengan tim Secret, tapi tim Secret juga sangat cerdas. Mereka bergerak ke arah bagian kiri untuk tidak mengindahkan bagian tengah yang begitu terbuka. Yuhai dan Mika belum mendapatkan sebuah tembakan yang sangat on point. Utility dilempar lagi, tapi terlalu jauh. Viren juga cook sebuah net terlalu lama, dilempar menuju ke arah bagian vehicle yang sudah tidak ada orang sama sekali karena Sam9 lebih dalam lagi atau tim Secret makin dalam lagi ke dalam zona. Sayangnya memang belum bisa knockdown. Untungnya Mika sekarang yang mengambil kesempatan itu dengan menumbangkan Trunk 6 di bagian high ground. Bigetron kalau membaca elimination feed dengan sangat baik, mereka bisa melakukan agresi juga menuju ke arah bagian dari Trunk 6. Tapi Frankie overpick menumbangkan dirinya sendiri. Viren terbuka, break pun juga tumbang. Tim Secret tiba-tiba menyisakan GK seorang diri saja. Keputusan Bigetron untuk menarik mundur peperangan berbuah begitu manis. Bahkan mereka baru saja mengkoleksi eliminasi yang kelima bagi Bigetron Esports. Udah banyak sekali elimination yang masuk. Kembali Yuhai ditembak oleh Rezi. Lihat bagaimana skin yang digunakan oleh Rezi mengingatkan kita kepada Ryzen karena memang menggunakan skin yang sangat identik sekali kepada seorang kepala manggis. Namun kali ini yang digunakan helmnya berbeda ya, hanya bajunya saja yang sama. Bergerak lagi. Dia menuju ke ujung yang memang ada GK di sana. Foxy bisa offset Foxy bisa offset Foxy. Untungnya dilindas oleh Foxy. Luar biasa banget. Gua tadi setuju sama Sanskoi. Bisa jadi dia yang digedor kepalanya. Tapi ternyata tabrakan sangat luar biasa. Dan Foxy, refleksnya luar biasa banget. Bahkan Mika diratakan. Lihat bagaimana Foxy tarik ulur fight tadi. Dan menjadi eliminasi yang ketiga bagi dirinya. 7 untuk Bigetron Esports. Bisa melihat beberapa tim yang akan datang, tembakan bisa dilakukan Hazel. Trackingnya tidak berjalan dengan sempurna menuju ke Bigetron. Keburu touchdown Bigetronnya dengan apa yang dilakukan oleh Hazel. Dan yang menjadi berbahaya adalah RRQ sebenarnya tidak dalam zona. Foxy, oh my god, masih mau nyelamatin loh. Tapi RRQ datang beriringan. 3 orang masuk ke arah bagian pertahanan dari Bigetron. Ditembaki Foxy, dicari di manakah dia berada. Dan tidaklah sulit bagi RRQ untuk menumbangkan Foxy karena dia seorang diri, nggak bisa melakukan bala bantuan. Bahkan Satar sudah terpantau dan Nerpeko closing the statement bersama Hazel untuk meratakan Big. Lebih dahulu untuk defensif, Flash yang kehilangan bestinya yaitu kehilangan Talon karena nampaknya Talon tadi Talon tuh di mana ya? Gak diperhatiin lagi karena nggak pas di awal tadi. Coba cara dua-duanya ya? Enggak, kalau Flash ke Los Leones. Flashnya yang geser ternyata. Malah flashnya geser. Aneh juga dia yang menang pada cuma cara. Tapi itulah dia satu intrik-intrik khusus yang terjadi di Risk kali ini. Kenny menggunakan bagi. Menjadi bagi man. Sedikit nakal menuju ke pemain-pemain dari Void Rezak yang akan segera memberikan lemparan utility. Namun di cancel terlebih dahulu karena Kenny berputar cukup jauh. Dan zona menutup dengan sempurna. Sesaat lagi Yami ada di tengah. Mengambil posisi paling enak Yami. Sayangnya memang dia last man standing sehingga tidak bisa terlalu aktif melakukan tembakan. Dirian dan dibakar untuk membatasi pergerakan. Akhirnya datang juga DBS tersebut dan mau tidak mau Real harus menjadi korban. Bos ada di ujung. Bos melakukan tembakan. Tipis-tipis saja masuk terus damage-nya. Osaka menumbangkan seluruh lawan dari Todak. Dari Todak ke rata tadi. Karena Osaka gagal untuk maju ke pertahanan yang dibangun dengan begitu sempurna dari tim Flash yang akhirnya menjadi 8 eliminasi. Sementara Bigetron mungkin benar ini momen mereka baru saja menumbangkan satu lagi dari lawan itu Sam9. Mendengar ada step di bagian dalam itu adalah Potato. 2 IGL akan saling berjibaku. Rezi akan cook sebuah net begitu matang. Foxy membuat pergerakan juga. Net yang dilempar tektok ke arah bagian dari seorang Foxy tapi tidak tumbang. Federales akan maju bersama Rezi. Terlihat di sana dan ditembak begitu saja. Tim Void Donkey ID kembali kehilangan satu player. Menyisakan Fexy seorang diri. Ini adalah Federales berhadapan dengan Fexy. Satu granat dilemparkan oleh Fexy tapi tidak menghasilkan apapun. Yang kedua sedang dikuk oleh dirinya. Rezi, Foxy harus bisa memberikan sebuah ancaman. Sebenarnya bermain agak sedikit offset pun tidak terlalu masalah karena terpantau
Veksi memang sendirian, namun informasi tidak banyak didapatkan oleh Bigetron. Nampaknya justru malah dikirim untuk mundur cukup jauh Federales bersama dengan Foxy. Reizi ditinggalkan sendirian saja untuk bisa melawan seorang Veksi. Tim I Arena. Di Arena melakukan boosting dulu. Dia perlu naik, tapi Bos menyuntik satu pemain dari Bigetron. Untungnya langsung disadari oleh ARK, tapi satu pemain hilang tadi. Berhasilkah di revive? Nah ya, revive-nya sedang diupayakan, harusnya bisa dilakukan secara sempurna. Sementara Mika juga hilang, Sam9 selesai, menyisakan 2 tim saja antara I-Arena berhadapan dengan Bigetron. Bigetron yang secara kita lihat di match kali ini memang lebih banyak menunggu ya, bermain pasif sekali mereka, hanya masuk ke dalam compound. Bahkan tadi di saat mereka dihadapkan dengan Veksi pun seperti dicuekin, mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam compound terlebih dahulu, pasif dan juga bermain pragmatis, mirip dengan RRQ di match tadi, menghindari fight. Pada akhirnya yang menghindari fight kayak ginilah di late game justru mendapatkan keuntungan, bahkan baru 4 elimination didapatkan oleh Bigetron. Dan jangan lupa ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan seperti ini, mereka butuh untuk mendikte permainan lawan sebagaimana Boom lakukan di Erangel ketika mereka meratakan Todak tadi. Ark atau seorang Satar mulai berputar ke sana kemari. Akankah menjadi Cinderella story? Karena kalau dari hitungan kasar gua, mungkin mengejar Boom sekarang hampir tidak mungkin buat Bigetron. Tapi kalau mereka dapatkan chicken dinner ini, RRQ bisa saja terkejar poinnya. Tapi Foxy terpantau, Tiger X diharas dengan begitu sakit. Tembakan tadi datang dari Reizi sepertinya ke arah bagian dari tim di Arena. Masih dipantau, Ark di bagian depan dengan Nate akan di-cook menuju ke arah Tiger. Dekat juga Foxy, Reizi pun juga demikian. 3 player Bigetron meng-catch up Joker dan Tiger yang masih bermain di terrain lower ground sedikit. Tapi Nate dilempar, untungnya Satar tidak terkena. Masih ada beberapa granat ternyata di tangan I-Arena. Bahkan granat yang selanjutnya juga sedang dipersiapkan, 2 granat ke satu area yang sama. Oh, tapi granat yang pertama hanya meledak di udara, yang kedua berhasil menumbangkan ARK kembali. ARK harus menjadi pemain pertama yang ditumbangkan dari tim Bigetron. Knockdown dia, jangan sampai menjadi confirm elimination, dan ternyata ARK hanya akan menjadi satu tawanan perang saja. Akan coba dikurung, tidak di end, tapi juga tidak dibiarkan ada revive menuju ke arahnya. Federales segera di-call untuk melakukan pendekatan, tapi Ark di end up Nate, akhirnya Reizi. Lagi-lagi player yang satu ini menjadi game changer. Joker tumbang, Bigetron langsung maju beriringan. Hati-hati, tidak boleh terlalu dekat juga. NC itu ditembak, tumbang juga. Last man standing adalah Tiger yang harus segera di-catch up oleh Bigetron Esport. Foxy di bagian depan, Reizi dan juga satu kawan dari bagian belakang. Dan itu dia, shotgun terakhir meratakan seluruh pemain dari I-Arena. Dan Bigetron Esport menutup Ruthless Invitational Showdown season ke-8 dengan winner-winner chicken dinner.